Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami, kelompok 3 yang beranggotakan Dea Meisa Kurniawati, Rias Tulimanti, Roswina Angelita Panjaitan, dan Nihaya Salsabila akan menjelaskan teori kepribadian Erik Erikson. Baiklah, yang pertama adalah tentang biografi Erik Erikson. Erik Erikson tidak mengetahui ia orang mana, karena ia sendiri juga kebingungan akan hal itu dan menghabiskan waktu seluruh hidupnya untuk mencari tahu akan hal tersebut. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di selatan Jerman dan dibesarkan oleh ibu serta ayah tirinya. Erik Erikson sendiri tidak mengetahui siapa ayah kandungnya. Erik Erikson wafat pada tanggal 12 Mei 1994 pada usia 91 tahun. Silsilah keluarga Erik Erikson yang membingungkan ini tentang beliau anak siapa membuatnya mengalami krisis identitas, yang mana krisis identitas ini dijadikan topik dalam teori psikososial yang ia kembangkan. Krisis identitas menurut Erik Erikson adalah titik balik dalam hidup seseorang yang dapat memperkuat atau memperlemah kepribadian. Yang kedua adalah struktur kepribadian Erik Erikson. Struktur kepribadian Erik Erikson terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego semacam itu disebut juga ego kreatif. Ego yang dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Apabila menemukan hambatan atau konflik, ego bereaksi menggunakan kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Selanjutnya adalah ego otonomi fungsional. Teori ego dari Erikson yang dapat dipandang sebagai pengembangan dari teori perkembangan seksual infantil dari Freud mendapat pengakuan yang luas sebagai teori yang khas, berkat pandangannya bahwa perkembangan kepribadian mengikuti prinsip epigenetik. Bagi organisme untuk mencapai perkembangan penuh dari struktur biologis potensialnya, lingkungan harus memberikan stimulasi yang khusus. Menurut Erikson, fungsi psikoseksual dari Freud yang bersifat biologis juga bersifat epigenesis. Artinya, untuk berkembangnya psikoseksual dibutuhkannya stimulasi khusus dari lingkungan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah lingkungan sosial. Sama seperti Freud, Erikson menganggap hubungan ibu dan anak menjadi bagian penting dari perkembangan kepribadian. Yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat bagi Erikson, ego muncul bersama kelahiran sebagai potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural masyarakat yang berbeda. Dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budayanya. Misalnya, suku Souk yang menyusui bayinya hingga sampai usia 4-5 tahun akan membentuk kepribadian yang oleh Freud dinamakan kepribadian oral. Suku Souk menilai tingkat kedermawaan, dan menurut Erikson layanan pemberi air susu ibu yang tak terbatas menjadi dasar dari sifat kedermawaan. Sebaliknya, suku Yurok sangat keras mengatur defekasi dan urinasi bayi. Pengasuhan yang cenderung mengembangkan kepribadian anak. 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Tahap pertama, 0 sampai 2 tahun. Trust versus mistrust. Kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan. Bayi pada usia 0 sampai 2 tahun sepenuhnya bergantung pada orang lain. Perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi berdasarkan kesungguhan dan kualitas pengasuhan. Pengasuhan yang tidak responsif atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang penuh keraguan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan pada orang lain. Kegagalan dalam mengembangkan rasa percaya menyebabkan bayi akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungan tidak akan memberi kenyamanan. Tahap 2, 2-3 tahun. Autonomi versus shame and doubt. Otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Pada masa ini, anak cenderung aktif dalam segala hal.
Pada tahap ini akan sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, seperti makan, berjalan, memakai baju, memakai sendal. Kepercayaan orang tua pada usia ini untuk mengeksplor hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak secara mandiri dan memberikan bimbingan kepada anak akan membentuk anak menjadi pribadi mandiri dan percaya diri. Sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anak akan membentuk anak menjadi pribadi yang lemah, tidak percaya diri, tidak kompeten, serta menyebabkan rasa malu dan ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Tahap perkembangan yang selanjutnya yaitu pada tahap 3 dari usia 3 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini anak berada pada usia prasekolah, di mana kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, yang memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan, baik secara fisik maupun secara sosial. Pada tahap ini, anak memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, seperti berlari, melompat, dan melempar. Dalam tindakannya pada usia ini, anak kadang mengalami kegagalan. Maka peran orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar anak melewati tahap perkembangan ini dengan baik. Namun, apabila orang tua suka memberikan hukuman kepada upaya anak dalam mengambil inisiatif, akan membuat anak merasa bersalah, sehingga ia memiliki sifat dan sikap tidak peduli, tidak ingin melakukan usaha untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar ia terhindar dari berbuat masalah. Tahap perkembangan berikutnya yaitu pada tahap perkembangan 4 pada usia 6-12 tahun, yaitu kerajinan versus rendah diri. Pada masa ini anak berada pada usia sekolah, di mana kemampuan akademik dan sosial dalam berinteraksi di luar lingkungan mulai berkembang. Mereka mulai peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang akan memperkuat posisi mereka, dan mereka akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Pada tahap ini, anak mulai menemukan minatnya. Jika anak mendapatkan pengakuan dari guru atau teman-temannya, maka anak akan menjadi rajin dan pekerja keras. Anak akan percaya diri dalam lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Namun, jika anak terlalu banyak mendapatkan umpan balik yang negatif, anak akan merasa rendah diri dan kehilangan motivasinya. Pada tahap ini, lingkungan dan dari sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tahap perkembangan kelima dimulai sejak anak berusia 12-20 tahun, yaitu identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja dan mencari jati dirinya. Pada masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak dan dunia dewasa. Secara biologis, anak pada tahap ini mulai memasuki tahap dewasa, namun secara psikis, anak remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Pada tahap ini, banyak anak mengalami krisis identitas. Seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati dirinya. Biasanya mereka akan melalui dengan teman-teman yang punya kesamaan komitmen. Hubungan mereka dalam kelompok sangat erat, sehingga mereka memiliki solidaritas yang tinggi. Pada anak usia ini rawan untuk melakukan beberapa hal negatif dalam mencari jati dirinya. Nah, bimbingan orang tua maupun guru diperlukan agar mereka menemukan jati diri mereka yang sebenarnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap ke-6, yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi yang dimulai pada 20-40 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jika pada tahap sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, pada fase ini ikatan kelompok sudah mulai melonggar. Pada fase ini, seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Namun, jika dia mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu tidak terlepas dari fase-fase sebelumnya. Jika pada fase sebelumnya seseorang belum dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri, maupun kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam membina sebuah hubungan dan menjadikan sebagai seseorang yang terlalu terisolasi. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan atau teman dekat akan sangat membantu. Ada tahap ketujuh, yaitu generativity versus stagnation, yang dimulai pada umur 40-65 tahun. Pada tahap ini, Erikson berpendapat bahwa generativitas adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya, orang-orang pada usia sekitar 40 hingga 65 tahun, orang ini telah mencapai fase generativitas melalui dengan membesarkan anak-anak mereka. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik, yaitu kepedulian. Dalam tahap ini, diharapkan seseorang yang telah memasuki usia dewasa menengah dapat menjalin hubungan atau berinteraksi secara baik dan menyenangkan dengan generasi penerusnya dan tidak memaksakan kehendak mereka pada penerusnya berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya ada tahap ke-8, yaitu integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan yang dimulai pada usia 65 tahun sampai kematian. Tahap ini merupakan tahap terakhir. Seiring bertambahnya usia, kemampuan seseorang akan mulai melambat dan pada fase ini seseorang akan memperlihatkan kembali atau melakukan flashback terhadap kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Integritas dalam tahap ini yaitu adanya penerimaan terhadap prestasi maupun kegagalan dan keterbatasan yang membawa dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri. Lawan integritas adalah keputusasaan. Nah, apabila tahap ini mengalami kegagalan, maka individu dalam penyesuaian dirinya tidak bisa menghadapi perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi sosial historis, serta dihadapkan pada bayang-bayang kematian yang terjadi adalah adanya keputusasaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.